Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifki Fajar di KF Bentang Serang Banten. Video kali ini saya akan membahas tentang motif ekor atau pola ekor pada murai batu sesuai dengan originalitas atau tempat murai tersebut berada. Dulu zaman pertama kali saya main kicau, utamanya baru pertama kali saya belajar murai itu sekitar tahun 2008 lah ya. 2008-2009 saya belajar mengenai murai. Sumber informasi saat itu kan masih terbatas ya teman-teman, nggak segampang sekarang dan pemain pun nggak sebanyak saat ini gitu ya. Dulu referensi yang saya ambil, yang biasanya kita ambil dari pemain burung di tahun segitu tuh biasanya dari Google ya, dari gambar, oh ini pola V, pola W, pola U gitu kan, yang polanya acak, ini originalitasnya dari sini gitu. Nah pertanyaannya, patokan tersebut apakah masih bisa dipakai enggak saat ini gitu ya. Nah menurut saya sendiri hal ini sudah tidak bisa kita pakai. Kenapa? Karena itu tadi, saat ini sudah banyak sekali penangkar murai batu ya, yang dasar mereka berternak ini termasuk saya. Dasar saya berternak itu bukan menjaga keaslian dari lokaliti burung tersebut, melainkan saya mencari formulasi yang pas, menghilangkan antara daerah ini dengan daerah ini, nanti menghasilkan anakan yang seperti apa. Nah makanya untuk pola ekor saya rasa sudah tidak mungkin bisa dijadikan patokan untuk saat ini, karena mungkin kan polanya acak. Misalkan saya kawinkan pola W dengan V, ya saya nggak tahu anakannya seperti apa gitu kan. Ekor hitam seperti apa, Borneo seperti apa, karena teman-teman sama-sama ketahui bahwa sekarang ini banyak teman-teman peternak yang menyilangkan murai Borneo juga gitu ya. Itu tidak bisa dijadikan tolak ukur, oh murai saya ini polanya ini berarti domisili dari sini. Belum tentu, karena semua hampir rata-rata, hampir 90% murai batu yang beredar saat ini di pasar adalah murai hasil tangkaran ya. 10% ataupun kurang dari 10% mungkin bisa jadi itu asli dari hutan gitu ya. Tapi kalau label pedagang pasar yang didatangkan dengan jumlah banyak burung murai Sumatera yang katanya itu murai hutan Medan, saya jamin itu bohong teman-teman. Gak akan mungkin bisa sebanyak itu nangkep di hutan ya. Kita bicara lagi ke pola ekor. Apa sih yang mendasari pola ekor ini menjadikan patokan domisili? Ya mungkin ini kan hasil dari penelitian orang-orang terdahulu yang saat itu mungkin memang mereka nangkap dari alam, di foto polanya, kalau hutan sini itu polanya seperti ini, kalau hutan sini polanya seperti ini. Itu dulu. Kalau sekarang itu sudah tidak akurat lagi kalau menurut saya gitu kan. Tapi kembali lagi, bicara originalitas, bicara pola ekor, ada 3 konsep seseorang itu beternak ataupun memelihara murai batu ya. Konsep pertama adalah sekedar seneng karena kicauannya. Intinya pemain rumahan ini kan nggak mau tahu dia, yang penting burungnya bunyi. Paling hanya bedanya saya pengen di burung yang gembung dan burung yang tidak gembung, yaitu tinggal cari domisili yang Sumatera atau Borneo gitu kan. Nah ada satu lagi, tipikal peternak yang mencari kriteria anakan lapang. Nah kalau tipe seperti ini masuk ke dalamnya adalah saya gitu ya. Tipe seperti ini tidak terlalu mementingkan originalitas, tidak terlalu mementingkan lokaliti. Kenapa? Karena yang kita cari itu bukan lokalitinya, bukan asalnya. Yang kita cari adalah hasil dari persilangan yang kita laksanakan gitu ya. Kalau A kali B dikawinkan hasilnya jadi ini, terus moncer di lapangan, ya sudah, itu formula yang tepat yang kita pakai gitu kan. Hanya kalau memang saya sih memisahkan antara 2 tipe ya, antara tipe persilangan ekor hitam dan ekor putih, dan ekor putih Sumatera serta Borneo gitu. Tapi Borneo sih baru waktu-waktu ini nih, belum berhasil lah ini. Nah jadi itu tadi. Tipe kedua adalah tipe peternak yang mencari hasil unggulan dari persilangan. Nah, tipe ketiga adalah konservasi. Peternak yang basicnya menjaga kelestarian
atau berlindung di balai konservasi ini yang penting mengedepankan lokality. Jadi bahorok dengan bahorok dikawinkan ya, anakannya terah bahorok semua, atau enggak larwo dengan larwo sama borneo dengan borneo, semua hitam sama ekor hitam, semua balak dengan balak kawinkan seperti itu. Jadi tidak ada istilah kawin silang. Karena apa? Kawin silang ini adalah akan menghapus keaslian dari murai batu endemik daerah-daerah tertentu gitu ya. Jadi buat teman-teman yang tinggal memposisikan diri sebagai apa nih? Sebagai penghobi kah? Sebagai peternak yang mencari kualitas terbaik kah? Atau sebagai penjaga kelestarian gitu ya? Kalau teman-teman ada di lingkungan dua ini, sebagai peternak yang mencari kelebihan potensi dari persilangan sama pemain rumahan, ya mungkin sudah tidak terlalu penting lokality. Nah, yang bahaya adalah orang yang mengaku-ngaku lokality. Ada pemain baru nanya, burung mana sih yang bagus? Oh, murai bahorok katanya. Tiba-tiba ada pemain nakal atau pedagang nakal mengklaim bahwa ini bahorok, padahal nggak akan pernah tahu dari mana itu asal murainya, karena mungkin dia nggak sendiri nangkap di bahorok, kecuali memang ada peternak yang dari bahorok, itu namanya Om Agung Bengkel ya. Bisa jadi mungkin betul dia, karena saya lihat dari history video-video di Facebooknya dia juga ada murai yang betul-betul hasil tangkapan dari wilayah Bahorok. Dan ya, intinya mah kalau bicara lokality ya seperti itu. Banyak oknum-oknum nakal yang mengatasnamakan murai asal gede ini Bahorok. Padahal belum tentu. Murai di rumah ngerewik doang disebut Bahorok, bukan karena gede. Jadi lokality itu menurut saya sih nggak penting. Penting pola ekor itu menurut saya nomor sekian. Yang penting mas saya tinggal milih dua, saya pengen yang gembung atau yang enggak gitu kan. Sudah, konsepnya hanya itu saja. Karena basically saya hanya mencetak burung yang bisa dipoles oleh teman-teman agar menjadi juara gitu kan, agar menjadi jagoannya. Itu kalau saya, itu pakem yang saya pakai. Mungkin pakem orang konservasi lain lagi. Jadi buat teman-teman berniat membeli murai tapi kebingungan dengan pola ekor, saya rasa nggak usah terlalu pusing deh sekarang, karena nggak bisa menjadikan patokan pola ekor ini. Yang penting mah tinggal pilihan dua aja itu. Garis besarnya dua, ekor hitam apa ekor putih. Nah, ekor putih dibagi lagi nih, mau yang gembung atau yang enggak. Dan memang ekor hitam pun ada yang gembung. Mungkin nanti saya jelaskan, ada jenis-jenis Borneo, ada banyak jenisnya. Murai batu Borneo itu bukan hanya Borneo yang polos seperti biasa yang kemarin kita lihat gitu. Ada murai mahkota dan murai ekor hitam yang gembung juga. Nah, balik lagi kepada pola ekor. Jadi saya lihat di grup Facebook masih saja dijadikan perdebatan hal seperti itu. Padahal menurut saya pribadi itu bukan hal yang terlalu penting gitu. Yang penting mah sekarang ngerawat burung murai, aturangannya bagus, prestasinya kalau bisa memang bagus, biar bisa menghasilkan anakan yang bagus pula gitu. Peluang terakhir ini memang sedikit tapi ada gitu kan. Tetap kembali lagi kepada pola rawatan. Sebagus apapun, semahal apapun murai batu teman-teman, kalau digawat tidak maksimal ya tetap jadi sayur nantinya ya gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya kepada teman-teman yang baru bergabung di channel saya, yang masih memperdebatkan masalah pola ekor murai batu, stop. Tidak usah dijadikan perdebatan. Perkecil masalahnya. Tentukan aja pengen yang gembung apa yang enggak. Pengen ekor putih apa ekor hitam. Udah cukup itu. Karena tidak banyak penangkar yang menjaga keaslian dari persilangannya gitu kan. Kalau bahasa pasar sih mudah-mudah aja, oh saya ngawinin bahorok dengan bahorok. Ada banyak teman-teman yang nanya ke saya, Om punya bahorok nggak? Saya bingung jawabnya, karena kalau saya jawab punya, itu burung pun bukan dari bahorok saya belinya, tapi secara kriteria, body, ekor, bentuk badan, seperti kriterianya murai bahorok. Tapi saya nggak berani mengklaim, karena itu burung lahir di penangkaran saya, bukan lahirnya di bahorok. Nah, tapi jangan, gimana ya, artinya intinya jangan mudah percaya lah. Terus juga jangan terlalu dijadikan patokan, karena nanti yang akan jadi korban ya teman-teman sendiri, diakalin oleh pedagang atau peternak yang nakal. Mengklaim bahwa ini bahorok. Biasanya pemain baru, peternak baru yang nyari pasar seperti itu tuh. Bicara pasaman bahorok, padahal nonsen, itu nggak ada.
tanya dia belinya di mana gitu kan. Ya bukannya saya menjelekkan, enggak, ini saya justru apa ya? Justru saya mengklarifikasikan jangan sampai calon pembeli ataupun calon user terbuai dengan kata-kata label seperti itu yang akhirnya nanti akan merembet kemana-mana. Setelah teman-teman jadi peternak jadi bilang ini bahoro, ini murai bahoro karena padahal belinya di Tanah Abang gitu kan. Salah itu ya. Jadi kembali lagi, sekali lagi saya tegaskan, bicara pola ekor murai batu tentang lokalitinya saat ini tidak bisa dijadikan patokan saat ini tidak bisa, karena sudah banyak penangkar yang mengkawin silangkan murai gitu kan. Saya bilang tadi 90% murai batu yang beredar di pasaran saat ini adalah murai ternakan itu kan, baik ternakan lokal ataupun mungkin katanya ada yang impor gitu ya. Terus bicara murai hutan yang numpuk di pasar, itu hutan belakang rumah ya, kebun belakang rumah itu bukan hutan beneran ya. Jangan terbuai dengan kata-kata seller yang pengen burungnya cepet laku gitu kan, burung MH padahal modus hai MH itu bukan mudah hutan ya, modus hai gitu gitu ya. Kayak intinya mah kayak gitu ya teman-teman yang masih memperdebatkan tentang pola ekor, stop, nggak usah jadi perdebatan, tentukan itu aja, mau piara ekor hitam atau ekor putih, mau piara yang gede atau enggak, cukup sampai situ untuk saat ini. Ini menurut saya, kalau memang ada yang kurang, ada yang salah, dibenerin, ditambahin ya. Versi saya, pakem yang saya pakai terkait pola ekor murai batu itu ya seperti ini gitu ya. Cukup untuk video kali ini, kita bahas pembahasan lain-lainnya di video lainnya. Salam sukses dari saya, KF Arjuna Berpaham, Serang, Banten.